Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kebijakan Dividen, Managerial Ownership, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di BEI. Di sini ada outline, ada 4. Yang pertama introduction, yang kedua literatur review, yang ketiga metodologi, yang keempat result and discussion. Oke, introduction itu di mana manajemen keuangan menghasilkan 3 keputusan utama, yaitu keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh perusahaan adalah keputusan pendanaan, karena keputusan pendanaan adalah pusat dari keputusan lainnya di manajemen keuangan. Semua bisnis harus mempertimbangkan struktur modal karena berdampak langsung pada keuangan perusahaan. Keadaan terbaik terjadi ketika berbagai sumber dana digunakan untuk membantu operasional bisnis, menghasilkan dana yang mengurangi biaya modal dan meningkatkan saham. Selanjutnya ada literatur review, hasil riset yang menyatakan jika kebijakan dividen, managerial ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal, namun memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap struktur modal variabel pertumbuhan penjualan. Di sini ada beberapa teori yang sejalan dengan mereka. Pada struktur modal terdapat 3 teori. Yang pertama, pecking order teori, signaling teori, trade-off teori. Dan kebijakan dividen itu ada penelitian terdahulunya yang hasilnya sama, yaitu Melissa Ramadianti dan Yuliandi. Kemudian untuk managerial ownership yaitu Erika Jimena Arilin, dan pertumbuhan penjualan yaitu ada penelitian yang sama yaitu Ayu Indira Dwiningrat dan Ketut Mustanda. Gitu ya metodologi. Di metodologi ini jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui data yang dipublish di BEI yang diperoleh dari IDX statistik pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Terdapat 2 variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Untuk variabel dependent yaitu struktur modal, dan sedangkan variabel independent yaitu kebijakan dividen, managerial ownership, dan pertumbuhan penjualan. Alasan saya menggunakan penelitian di tahun 2018 sampai 2022 karena pada saat itu struktur modal mengalami penurunan yaitu 0,68%, di mana perusahaan hanya menggunakan modal sendiri dibandingkan menggunakan modal asing atau hutang. Kemudian ada sampel dan populasi. Di sampel yaitu sampel adalah bagian dari populasi. Di sampel di sini yaitu perusahaan manufaktur yang terdapat pada tahun 2018 sampai 2022 yang memenuhi syarat 8 perusahaan menggunakan purposive sampling. Nah, di sini berfokus pada 5 tahun penelitian, jadi ada 40 data pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage. Kemudian populasi adalah data yang relevan dalam periode waktu tertentu perusahaan manufaktur yang ada di BEI. Kemudian teknik analisis data. Di teknik analisis data ini ada uji deskriptif statistik atau statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi data panel atau persamaan regresi data panel, kemudian ada uji hipotesis. Di persamaan regresi data panel, sini ada CHEM, FEM, dan REM. Tapi di situ juga ada uji Hausman, ada uji Chow, dan uji MM. Ada result and discussion. Di sini ada 3 tabel statistik deskriptif dan uji normalitas, dan yang terakhir tabel uji Chow. Di tabel statistik deskriptif itu ada mean, median, maksimum, minimum yang terdiri dari beberapa variabel X dan variabel Y. Kemudian di uji normalitas, kebetulan data saya itu tidak normal sehingga dilakukan transformasi data dengan log. Dan alhamdulillah hasilnya berpengaruh, penelitiannya sudah normal gitu kan, dengan nilai p-value-nya 0,8 sekian, sehingga lebih besar dari 0,05 atau 5%. Kemudian ada tabel uji Chow. Di tabel uji Chow ini menunjukkan bahwa nilai profitabilitas cross section F sebesar 0,01 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa metode atau estimasi yang tepat digunakan adalah FEM atau Fixed Effect Model. Result and discussion, tapi di sini ada uji Hausman, uji LM. Untuk uji Hausman menunjukkan bahwa probabilitas
Chi square 0,9547, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang tepat digunakan adalah random effect model atau RAM. Kemudian untuk uji LM, yaitu menunjukkan bahwa besarnya 0,003 kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang tepat digunakan adalah RAM atau random effect model. Selanjutnya kita cari hasil dari uji random effect model. Ketemulah hasilnya. Di sini buatlah persamaan, yaitu min log Y sama dengan minus 0,442 minus 0,092x1 plus 0,003x2 minus 1,263x3. Selanjutnya ada uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinan. Di uji parsial itu, kebijakan dividen secara parsial tidak berpengaruh karena nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05. Seperti halnya manager ownership tidak berpengaruh juga karena p-value-nya itu 0,5122, lebih besar dari 0,05. Namun, pada pertumbuhan penjualan secara parsial berpengaruh dan signifikan pada struktur modal pada perusahaan manufaktur karena p-value-nya sebesar 0,0327 kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh. Oke, untuk selanjutnya ada uji simultan. Di uji simultan ini menunjukkan bahwa nilai sebesar 2,011322 atas F statistik dan nilai probabilitas sebesar 0,12970 lebih besar dari nilai signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. Kenapa hal ini terjadi? Karena hanya satu variabel yang berpengaruh kepada variabel Y atau variabel terikat. Oke, selanjutnya uji koefisien determinan. Pada uji koefisien determinan, nilai adjust R square sebesar 0,072179 atau sekitar 7,2179%. Nilai koefisien determinan menunjukkan variabel independen memiliki pengaruh kepada variabel struktur modal sebesar 7,2179% dan sisanya 92,781% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di model penelitian ini. Kemudian ada analisis dan pembahasan. Di analisis dan pembahasan ada kebijakan dividen. Secara parsial, kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan pada struktur modal perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya dan kawan-kawan pada tahun 2014. Niketut Novianti Indah Pertiwi dan Niputu Ayu Darmayanti pada tahun 2018 dan Erika Jimena Arilin pada tahun 2016 bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya, managerial ownership. Secara parsial, managerial ownership tidak berpengaruh signifikan pada struktur modal perusahaan manufaktur. Hal tersebut sesuai dengan pecking order teori bahwa suatu perusahaan akan lebih menguntungkan mengutamakan pembiayaan dengan sumber dana internal dibandingkan dana eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian Melissa Ramadianti dan Yuliandi dan Erika Jimena Arlini. Kemudian pada pertumbuhan penjualan, secara parsial berpengaruh signifikan pada struktur modal perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini mendukung versi teori pecking order yang menyarankan perusahaan yang bertumbuh menggunakan dana internal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaannya, searah dengan hasil penelitian Shah dan Tahir pada tahun 2011, Mansur dan Anwar pada tahun 2012, serta Alpior dan kawan-kawannya pada tahun 2015, dan Ayu Indira, Dwi Ningrat, dan Ketut Mustanda. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan 8 perusahaan sebagai sampel penelitian, diperoleh kesimpulan mengenai pengaruh kebijakan dividen, managerial ownership, dan pertumbuhan penjualan pada tahun 2018 hingga 2022, yaitu kebijakan dividen dan managerial ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Namun, pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal perusahaan manufaktur. Terima kasih, thank you your attention guys, and the end presentation in today. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Yuni Walandiai undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.